Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz semuanya? Ustadz doakan semoga anak-anak Ustadz selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas pembelajaran, terutama dalam pembelajaran daring. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali pembelajaran kita dengan membaca doa supaya pembelajaran kita pada hari ini diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita membaca doa. Doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baiklah anak-anak Ustadz, sekarang kita masuk pelajaran budaya Melayu Riau bab ketiga, pembelajaran Arab Melayu tentang pengenalan huruf hidup dan huruf mati dalam Arab Melayu. Untuk huruf Arab Melayu sama dengan huruf abjad pada bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, huruf vokal. Yang kedua, huruf konsonan. Perhatikan gambar berikut ini dengan seksama anak Ustadz. Untuk huruf vokal terdiri dari huruf A, I, U, E, O. Sedangkan untuk huruf konsonan, seluruh huruf abjad selain huruf A, I, U, E, dan O. Tadi pengenalan singkat dari Ustadz tentang materi Arab Melayu. Sekarang masuk ke materi inti tentang Arab Melayu, yaitu pengenalan huruf A hidup dan huruf A mati. Nah, di sini sudah Ustadz contohkan. Yang pertama itu kata patah. Bunyi A hidup bertemu dengan bunyi A mati terdapat pada contoh kata patah, yang mana pada kata patah terdiri dari dua suku kata. Suku kata pertama yakni pa dan suku kata kedua yakni tah. Bunyi A pada suku kata pertama yakni pa itu berdiri sendiri dan tidak tertutup dengan bunyi huruf lainnya, menandakan bunyi A pada suku kata pa merupakan bunyi A hidup. Sedangkan bunyi A pada suku kata kedua, yakni suku kata tah, itu tertutup dengan bunyi H, menandakan bahwa A pada suku kata tah merupakan bunyi A mati. Contoh kata yang kedua yaitu kata sabar. Bunyi A hidup bertemu dengan bunyi A mati terdapat pada contoh kata sabar, yang mana pada kata sabar terdiri dari dua suku kata. Suku kata pertama yakni sa dan suku kata kedua yakni bar. Bunyi A pada suku kata pertama yakni sa itu berdiri sendiri dan tidak tertutup dengan bunyi huruf lainnya, menandakan bunyi A pada suku kata sa merupakan bunyi A hidup. Sedangkan bunyi A pada suku kata kedua yakni suku kata bar itu tertutup dengan bunyi R, menandakan
bahwa A pada suku kata kedua bar merupakan bunyi A mati. Itulah penjelasan tentang bunyi A hidup bertemu dengan bunyi A mati. Perbedaannya adalah pada bunyi A hidup, huruf alifnya harus dibuat. Sedangkan pada bunyi A mati, huruf alifnya tidak dibuat. Itulah penjelasan tentang bunyi A hidup bertemu dengan bunyi A mati. Perbedaannya adalah pada bunyi huruf A hidup diberi ilah atau saksi. Sedangkan pada bunyi huruf A mati tidak diberi ilah atau saksi. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu pengenalan huruf A hidup dan huruf I mati. Bunyi A hidup bertemu dengan bunyi I mati terdapat pada contoh kata pasir, yang mana pada kata pasir terdiri dari dua suku kata. Suku kata pertama yakni pa dan suku kata kedua yakni sir. Bunyi A pada suku kata pertama yakni pa itu berdiri sendiri dan tidak tertutup dengan bunyi huruf lainnya, menandakan bunyi A pada suku kata pa merupakan bunyi A hidup. Sedangkan bunyi I pada suku kata kedua, yakni suku kata sir, itu tertutup dengan bunyi R, menandakan bahwa I pada suku kata kedua, sir, merupakan bunyi I mati. Contoh yang kedua, huruf A hidup dan I mati. Bunyi A hidup bertemu dengan bunyi I mati terdapat pada contoh kata sakit, yang mana pada kata sakit terdiri dari dua suku kata. Suku kata pertama yakni sa dan suku kata kedua yakni kit. Bunyi A pada suku kata pertama yakni sa itu berdiri sendiri dan tidak tertutup dengan bunyi huruf lainnya, menandakan bunyi A pada suku kata sa merupakan bunyi A hidup. Sedangkan bunyi I pada suku kata kedua, yakni suku kata kit, itu tertutup dengan bunyi T, menandakan bahwa I pada suku kata kit merupakan bunyi I mati. Sekian pelajaran Budaya Melayu Riau bab ketiga, pembelajaran Arab Melayu tentang pengenalan huruf hidup dan huruf mati. Tadi sudah Ustadz contohkan huruf A hidup bertemu dengan huruf A mati dan huruf A hidup bertemu dengan huruf I mati. Semoga anak Ustadz bisa memahami dan mengerti apa-apa saja yang sudah Ustadz jelaskan. Ustadz sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.